Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seiring dengan perjalanan zaman yang semakin modern dan cepat, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan, jikalau nanti kita mati, apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal menuju akhirat. Dalam Islam, setelah kita lewat dari sakaratul maut, maka seseorang akan masuk ke dalam alam kubur, di mana ini adalah tempat pertama manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Tidak ada manusia yang bisa lolos dari peristiwa besar ini setelah kematian. Di alam kubur manusia akan menerima dua hal, yaitu rahmat dan siksa. Rahmat kubur adalah kegembiraan yang dialami manusia di alam kubur yang berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia mendapatkan rahmat dan ampunan di alam kubur ini, maka dipastikan di alam selanjutnya manusia akan dihindarkan dari api neraka. Sedangkan siksa kubur adalah siksa yang harus diterima manusia atas perbuatannya selama di bumi. Adapun orang-orang yang akan menerima siksa kubur ini adalah orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak beriman dan berbuat dosa serta tidak bertaubat sepanjang hidupnya. Bagi orang-orang kafir dan pendosa, alam kubur bukan hanya menakutkan karena siksanya, tetapi juga karena kondisinya yang sepi, gelap, dan sempit. Hanya amal soleh di dunia ini yang bisa menjadi penerang dalam kegelapan kubur ini. Cara terbaik bagi manusia untuk mempersiapkan kematian adalah dengan bertakwa dan beramal soleh. Ada 3 amal sederhana yang utama yang dapat menjadi penerang di alam kubur kita. Di antaranya adalah yang pertama, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hanzalah Al-Khatib, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa selalu menjaga sholat wajib yang 5, baik ruku, sujud, wudhu, atau waktu-waktunya, dan dia mengetahui bahwa semua itu merupakan kewajiban dari sisi Allah, maka dia akan masuk surga." Atau beliau mengatakan, wajib baginya surga. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai manusia, kadang kita ada kondisi sehat dan kadang dalam keadaan sakit. Nah, dalam 2 keadaan tersebut hendaklah kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu, sekalipun kita dalam keadaan yang sudah tidak berdaya dan hanya terbaring di atas tempat tidur. Tetap laksanakanlah sholat meskipun hanya dengan sinyal mengedipkan mata. Yang kedua adalah bersedekah. Bersedekah dalam hal ini adalah tindakan memberikan materi atau jasa dengan tujuan meringankan atau membahagiakan hidup orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, sedekah adalah amalan yang tidak terputus setelah manusia meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, amalan sederhana yang utama yang dapat menjadi penerang di alam kubur kita adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Salawat kepada Nabi dapat menjadi wasilah untuk kita diberikan syafaat oleh kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, dan bersolawatlah untukku, karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan, kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, serta semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat." Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah dan diberi kekuatan untuk terus melakukan amalan-amalan sederhana ini yang dapat menjadi cahaya di alam kubur kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi